Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata ala khair wa nasihata lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita sebagai hamba yang beriman bisa menjalankan roda aktivitas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertahtakan salamnya semoga Allah sanjungkan kepada insan yang mulia, pembawa risalah kebenaran, pendobrak segala kebatilan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, pun kita selaku umatnya yang selalu konsisten mengikuti ajaran beliau sampai yaumul qiyamah. Begitu juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pun kita selaku umatnya yang selalu konsisten mengikuti ajaran beliau. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa, bulan yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang beriman, yang datangnya 1 tahun sekali. Ibadah yang datangnya 1 tahun sekali yang kita laksanakan adalah bulan puasa tersebut, bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Allah menyuruh kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, membentuk karakter-karakter manusia yang baik, menahan hawa nafsu, menahan segala apa yang kita inginkan ketika kita puasa. Allah sayang terhadap kita. Bahkan orang-orang yang nanti melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, secara kamil, Allah akan berikan, yaitu la'allakum tattaqun, predikat-predikat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sumu tasih." Berpuasalah kamu, maka badanmu akan menjadikan sehat. Momen yang tepat inilah yang harus kita laksanakan dikala orang-orang yang sedang sakit, dikala orang-orang yang sedang tidak mampu. Tapi ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, insya Allah badannya akan menjadikan sehat, badannya akan menjadikan kuat, imannya akan bertambah kuat juga. Maka disinilah nilai-nilai pahala puasa lebih banyak lagi. Kesehatan terjaga, pahala pun mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Nabi SAW, ada dalam hadisnya, siapa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, dikatakan bahwasanya al-jannatu musyraqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Siapa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kata Nabi SAW, talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup umat muslim. Bayangkan ketika orang tidak punya pedoman hidup, mereka akan sesat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran, peganglah Al-Quran. Setiap waktu,
setiap detik bahwa Al-Quran dijadikan teman. Al-Quran mereka baca, ada yang menghafalnya Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hembusannya, setiap napasnya itu adalah merupakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, membacanya harus tartil dan tertib, tidak tergesa-gesa. Jangan sampai mereka ingin khatam Quran, tapi mereka tergesa-gesa membacanya, dan dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Sehingga apa? Sehingga yang dibaca adalah banyak yang salah dari kata-kata tersebut. Maka daripada ini, di bulan puasa tersebut itu, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai tarbiyatul kita, pendidikan kita yang akan kita baca tersebut dengan hati-hati. Yang kedua, siapa orang-orang yang diberikan, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, talil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang-orang yang sering menjaga lisannya. Lisan harus kita jaga. Perkataan-perkataan baik yang ketika kita ucapkan akan melontarkan satu titik kemudahan. Orang-orang yang ketika membaca, yang ketika mereka itu mengucapkan yang baik, mereka akan tersentuh dengan kata-kata kita. Ajakannya, sopan santunnya dengan kata-kata yang baik, mereka akan mengikuti apa yang kita ucapkan tersebut. Dan mereka akan meyakini. Dan mereka akan senang. Kadang-kadang manusia itu ucapan sembarang saja. Dari hati yang bersih akan keluar, yaitu kata-kata butiran-butiran mutiara yang baik. Maka pantas ada satu pepatah mengatakan, dari sumber air yang bersih akan mengalir juga sumber-sumber yang bersih. Artinya apa? Ketika kita ucapkan dari dalam lubuk hati kita yang dalam, yang bersih, akan mengucapkan kata-kata yang baik. Tetapi ketika dalam hatinya kotor, maka kata-katanya pun bersumber akan kekotoran itu ya yang keluarnya. Maka kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, ucapkan yang santun, kata-katanya tertata sehingga rapi, sehingga orang mendengarkannya yaitu enak didengarnya, merasa nyaman dengan kata-kata beliau, ajakannya, kemudian juga mereka itu bertausiahnya, dan yang lainnya juga enak didengarnya, sehingga mereka itu bisa menjaga lisannya dari kemaksiatan, tidak ghibah, tidak membicarakan orang lain, tidak menggunjing, sehingga mereka itu dengan lisannya yang diucapkannya itu mereka akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang ucapannya itu menggunjing, ghibah, namimah, adu domba, maka bukan pahala yang diucapkannya itu yang mendapatkannya, akan tetapi mereka adalah dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, siapa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Pantas kata Rasulullah SAW, bantu orang-orang yang fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tua yang jongkok. Momen-momen sekarang itulah yang harus kita perhatikan, di mana orang banyak membutuhkan ekonomi sedang lemah, ekonomi sedang terpuruk, maka para dermawanlah yang harus membantunya orang-orang yang lemah itu. Nilai pahalanya luar biasa di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan bagi orang-orang yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Mereka itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kata Rasulullah, jangankan kita memberikan sesuatu yang lebih berharga, memberikan satu butir kurma pun akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bulan Ramadan yang begitu berkah, bulan Ramadan yang begitu penuh dengan rahmat, bulan Ramadan yang penuh
penuh dengan magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat sekarang ini kita telah memasuki 10 hari terakhir. Mereka berlomba-lomba untuk meraih yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah dan juga bulan segala amal kebajikan yang harus banyak kita tanamkan untuk kemaslahatan diri kita dan amal kita ada di akhirat nanti yang akan menolongnya. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu orang yang berpuasa di saat bulan Ramadan ini. Bulan puasa inilah yang harus kita tanamkan, tarbiyahkan pendidikan selain daripada diri kita sendiri, juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita tanamkan pendidikan yang sehingga nanti menghasilkan akan yang terbaik. Dibiasakan anak itu berpuasa, karena yang namanya puasa ini ketika akil balik sampai dengan mereka tua itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada hal-hal tertentu, sakit yang parah, dalam perjalanan yang jauh, mereka boleh berbuka puasa. Tapi ingat, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Itu harus mereka itu diganti sesuai dengan mereka yang ditinggalkan puasanya. 1 hari ganti 1 hari, 2 hari ganti 2 hari, sesuai mereka meninggalkan puasa pada saat bulan Ramadan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Orang menahan lapar haus saja bisa, anak kecil bisa, orang dewasa bisa, orang tua juga bisa. Tetapi secara sempurna mereka itu harus benar-benar menahan, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi tangannya dijaga, matanya dijaga, kakinya dijaga dari kemaksiatan, dari unsur-unsur yang tidak baik, sehingga mereka terjaga semuanya. Bahkan hati pun harus kita jaga dari rasa dengki dan dari rasa iri hati. Semuanya harus kita jaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, sehingga nilai pahalanya pahala yang sangat besar, dan puasanya termasuk puasa yang disenangi oleh Rasulullah adalah puasa yang sempurna. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 golongan ini apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali kepada diri kita semuanya agar menjadi orang-orang yang terbiasa takwa, orang-orang yang menjalankan ibadah sunnah, ibadah wajib yang kita laksanakan. Itulah adalah nilai pahala yang kita bawa ke akhirat nanti. Baik nanti kita dalam keadaan sehat ataupun sudah meninggal, kita membawa pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kultum ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.